pernah para guru besar saya kira berkumpul di sini beberapa tahun yang lalu, dan tema utamanya ialah mempertahankan kebebasan akademis dari tekanan-tekanan dari luar. Dan izinkan saya memberikan apresiasi bahwa Pak Rektor beserta Sivitas Akademika di UIN Makassar ini, Alauddin Makassar, telah berhasil mempertahankan kebebasan akademis. Paling tidak ada contohnya, kasusnya. Sayalah ini Pak kasusnya. Pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji telah selesai. Tim penguji selanjutnya mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi di Skors. Tim penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promoventus dan hadirin disilakan istirahat sejenak. Ujian promosi akan dilanjutkan. Rektor Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, promotor dan tim penguji memasuki ruang sidang. Disilahkan menempati tempat di depan tim penguji. Disilahkan kepada ketua sidang. Sidang ujian promosi saya buka kembali. Penyampaian hasil keputusan tim penguji. Setelah memperhatikan satu, lama pendidikan yang ditempuh setelah potong cuti akademik adalah 4 tahun 4 bulan 14 hari. 444. 2. Disertasi dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para penguji, nilai rata-rata 3,57. Dengan predikat amat baik. Dengan hasil yang telah ditetapkan ini, saudara diberi gelar doktor dalam bidang ilmu pemikiran Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-364 UIN Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban 4. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan PPS dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 15 Februari 2015. Direktur PPS, promotor, dan tim pengunjung menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara Dr. Jalaluddin Rahmat MSc. Selanjutnya, pesan-pesan akademik dari promotor utama Bapak Profesor Dr. H. Ahmad MC Wangima, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin, terutama ada di sini mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran. Yang saya hormati dan
Di sini juga ada keluarga Kang Jalal yang saya cintai. Kita baru saja menyaksikan promosi Dr. Jalaluddin Rahmat MSc, sebuah perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Mengutip Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, untuk meraih sebuah kebaikan, tidak sedikit rintangan menghadang. Panjang jalan akan ditempuh, tinggi gunung akan didaki, dalam mengarai akan dituruni. Itulah perjalanan Dr. Jalaluddin Rahmat MSc untuk bisa sampai ke promosi doktor hari ini. Ia telah menempuh jalan terjal menuju maqamat ilmuwan sejati. Dalam filsafat manusia Bugis, Makassar dan Mandar, yang disebut pelaut sejati, jika mampu melewati gulungan ombak, menembus badai gelombang bersusulan, tetapi tetap berkomitmen, sekali layar terkembang, pantang mundur sebelum sampai. Jangan harap jadi pelaut sejati jika tanpa mengenal badai. Jalaluddin Rahmat jangankan gulungan ombak menerpa, cacian, tafkir, tadlil, dan teror pun dihadapi bersama keluarga dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Dalam pertemuan yang diprakarsai DPRD MUI Forum Ukhuwah Islamiyah yang dihadiri semua organisasi Islam di Makassar, termasuk LPPI, FPI, beberapa waktu yang lalu, saya diminta mewakili Forum Ukhuwah Islamiyah untuk memberi pandangan. Saya mengemukakan orang yang di dalam hatinya memiliki sikap tasamu pada perbedaan, bagi orang yang berbeda dengannya adalah teman mencari kebenaran. Tetapi bagi orang yang di dalam hatinya sudah tertutup menerima perbedaan, bagi orang yang berbeda dengannya adalah musuh yang harus dihabisi. Karena itu Jalaluddin Rahmat harus dikejar kemanapun ia pergi. Ini saya tahu ini. Di antara metode sejarah adalah kemampuan menelusuri sebanyak mungkin sumber sejarah. Peneliti harus mampu memvalidasi sumber-sumber itu. Metode inilah yang diperkenalkan Dr. Jalaluddin Rahmat. Ia telah memberi teladan bagi para mahasiswa lain bahwa tidak cukup dengan membaca satu sumber, kemudian langsung dipercayai. Harus mampu menelusuri dan mendemonstrasikan sumber sebanyak-banyaknya, makin banyak makin bagus untuk bisa memvalidasi sebuah fakta. Namun harus segera disadari, tidak ada satupun hasil penelitian sempurna. Untuk itu penelitian ini perlu ditindaklanjuti. Bahkan saya titipkan kepada peneliti berikutnya agar melakukan kritik terhadap hasil penelitian Jalaluddin Rahmat. Dengan demikian ilmu pengetahuan mengalami dinamika perkembangan seperti dalam teori Hegel, dari tesis ke antitesis, dan akan melahirkan sintesis. Demikian seterusnya akan lahir tesis-tesis baru. Setelah penelitian Jalaluddin Rahmat, dibutuhkan generasi baru lebih fresh, memiliki waktu dan kemampuan lebih banyak untuk menemukan jarum-jarum kebenaran yang tersimpan pada tumpukan jerami sejarah. Seperti itulah yang kita inginkan dan diinginkan peneliti Dr. Jalaluddin Rahmat. Terdapat dua pemikir Muslim Indonesia yang berbeda pandang. Pertama, Deliar Nur almarhum memandang bahwa disertasi itu sebagai karya akhir, sebagai masterpiece, puncak karya seorang ilmuwan, hasilnya sesuatu yang terbaik, jika perlu tak ada sedikit pun cacat. Kedua, Nurkhalis Majid berpandangan
Hasil penelitian disertasi adalah karya awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut, membuka tumpukan data dalam lautan pengetahuan sejarah yang tidak terbatas. Seperti itu pula juga keinginan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid almarhum. Ketika keduanya ditanya kepada Abdul Rahman Wahid dan Nurkhalis Majid, pandangannya terhadap Jalaluddin Rahmat yang banyak memperkenalkan Syiah di Indonesia, keduanya menjawab, kami gembira Jalaluddin Rahmat yang fokus studi tentang Syiah agar pekerjaan ini bisa terbagi-bagi. Sampai sekarang Jalaluddin Rahmat adalah satu-satunya yang mengkaji Syiah di Indonesia secara akademik. Saya bisa katakan itu karena saya banyak membaca buku, termasuk bukunya Jalaluddin Rahmat, termasuk juga saya dengar dari waktu masih hidup Abdul Rahman Wahid, Nurkhalis Majid. Kami mengharapkan kiranya Dr. Jalaluddin Rahmat melakukan penelitian lebih lanjut dengan prinsip objektif dan kecintaan pada kebenaran, seperti dijadikan prinsip dalam metode sejarah Lefort von Ranke yang banyak dikutip Jalaluddin Rahmat. Dr. Jalaluddin Rahmat yang terhormat, kami atas nama promotor mohon maaf, mungkin dalam bimbingan kami kurang maksimal, tetapi itulah menurut aturan yang ada bahwa terdapat perbedaan presentase, peran pembimbing, skripsi, tesis, dan disertasi. Perbedaan peran pembimbing pada setiap jenjang pendidikan itu yaitu skripsi 40%, peran pembimbing di situ. Tesis 20% dan disertasi hanya 10% pembimbing di dalamnya berperan. Artinya, seorang pembimbing disertasi tidak bisa terlalu jauh mengintervensi lebih dari 10% kepada bimbingannya demi memelihara academic freedom dan kemandirian seorang kandidat. Pada kesempatan ini, saya, Profesor Dr. Muhammad Kasim Matar MA, Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin MA, kami bertiga sungguh merasa bahagia hari ini dan ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Jalaluddin Rahmat MSc dan keluarga. Secara khusus, ucapan selamat ditujukan pada Ibu Emilia Renita yang selama ini dengan setia penuh suka dan duka menunggu penyelesaian Dr. Jalaluddin Rahmat. Sekarang kami serahkan kembali suami tercinta ke pangkuan ibu. Ada tambahan, saya di SMS Prof. Kasim, tolong jangan lupa dimasukkan itu bahwa pada tahun 1987 Haidar Al-Bakir, kami kuliah bersama di Jakarta. Lalu ia menyampaikan keinginan Kang Jalal untuk studi di Jakarta. Waktu itu Profesor Dr. Harun Nasution sangat bergembira. Tapi kami tidak tahu kenapa setelah 27 tahun kemudian berakhir di Makassar. Barangkali itu bahagian dari takdir. Tetapi setelah saya diingatkan tentang Profesor Dr. Harun Nasution, saya menjadi menangis. Saya sangat berterima kasih kepada dia karena beliaulah yang mengajarkan kepada kami tentang Islam dalam berbagai aspek. Dan saya berani mengatakan, seandainya bukan karena kehadiran beliau, mungkin sampai sekarang saya masih berkelahi dengan Prof. Kasim gara-gara mazhab. Mungkin juga yang lain saya masih berkelahi. Beliaulah mempertemukan kami sehingga saya dengan Pak Kasim, ini bukan karena ada di mukanya Pak, sampai sekarang ini kalau lebih dari 7 hari kami tidak bertemu, kami saling menelpon dengan dia. Itu bangunan persaudaraan yang kami bangun berkah dari Profesor Dr. Harun Nasution. Tidak salah kalau saya meminta kepada hadirin waktunya sedikit sekali untuk bersama-sama mendoakan beliau, karena mendoakan itu adalah tradisi siapa. Saya baru dari Iran, Maulid,
ziarah kubur, istighosah, itu semua adalah dari tradisi Syiah. Karena itu saya mengajak hadirin, mari kita bersama-sama mendoakan Profesor Dr. Harun Nasution dengan membacakan Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum saya tutup sidang munakasyah ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan terima kasih kepada kita semua, terutama sekali bapak-bapak para promotor, para penguji, dan bapak-bapak para hadirin, karena di antara hadirin ini ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Di sini hadir ketua masjid besar kita, Masjid Al-Markas, Bapak Basir Hasanuddin. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kehadiran Bapak di tengah-tengah kami itu memberi nuansa tersendiri untuk melanjutkan tradisi akademik di kampus kami ini. Demikian juga tokoh agama, Pak Ketua MUI Kota Makassar. Makasih Pak atas kehadirannya, dan bapak-bapak tokoh agama yang lain. Kepada Saudara Dr. Jalaluddin Rahmat, saya ingin berterima kasih sambil mohon maaf karena Anda tanpa minta izin saya angkat masalahnya di Makassar ini ketika diminta untuk membawakan materi di World Congress on Extremist and Takfiri Movement in the Islamic Scholars View di Qom, Iran. Pada tanggal 23-24 November yang lalu, saya angkat kasusnya Kang Jalal dan apa yang kami hadapi tanpa minta izin. Jadi sekarang lah saatnya saya minta izin kepada 94 negara yang hadir pada waktu itu. Saya presentasikan makalah ini, ada 4 halaman dalam bahasa Inggris, walaupun yang lain mempresentasikan makalahnya dalam bahasa Arab. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Para promotor dan tim penguji, Profesor Dr. H. Ahmad MC Wangema, Profesor Dr. H. Muhammad Kasim Matarema, Profesor Dr. Phil H. Kamarudin Amin Ema, Profesor Dr. H. Ibrahim Yunus Ema, Profesor Dr. H. Arifuddin Ahmad Ema, Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rashid LC Ema, Profesor Dr. H. A. Karigas Singate Ema, serta hadirin sekalian, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi saudara Dr. Jalaluddin Rahmat MSc saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengambilan foto dokumentasi Dr. Jalaluddin Rahmat MSc beserta tim penguji.